Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Dea Aulia Nurfadila. Di video kali ini kita akan membahas materi dan pembahasan soal tentang persamaan kuadrat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Oke, kita mulai ke materi. Apa aja yang bakal kita bahas? Yang pertama ada pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang ketiga, cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang keempat, jenis akar persamaan kuadrat. Dan yang kelima, soal dan pembahasan. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Kemudian bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B sebagai koefisien, X variabel, dan C konstanta. Selanjutnya, jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A-nya sama dengan 1. Contohnya, X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0. Contohnya, X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga, ada persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat yang nilai C-nya sama dengan 0. Contohnya, X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Yang terakhir, ada persamaan kuadrat rasional. Adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisiennya dan konstantanya berupa bilangan rasional. Contohnya 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya ada cara menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu dengan faktorisasi. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jika kita melakukan faktorisasi, artinya kita membuat perkalian dua buah persamaan linear. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Kita bisa merubah bentuk umum persamaan kuadrat menjadi X ditambah P dikuadratkan sama dengan Q. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, selain itu ada rumus Vieta dalam persamaan kuadrat. Rumus ini membantu kita dengan cepat menemukan penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama, untuk mencari penjumlahan akar-akar, kita bisa menggunakan rumus min B per A. Dan yang kedua, untuk mencari perkalian akar-akar, kita bisa menggunakan rumus C per A. Selanjutnya, ada jenis akar persamaan kuadrat. Jenis akar persamaan kuadrat ini tergantung pada nilai determinannya. Yang pertama, jika determinannya lebih dari 0, maka akan memiliki dua akaril berbeda. Yang kedua, jika determinannya sama dengan 0, maka akan memiliki dua akaril dan kembar. Dan yang ketiga, jika determinannya kurang dari 0, maka tidak memiliki akaril. Nah, selanjutnya adalah soal dan pembahasannya. Soal yang pertama adalah himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Kita tahu bahwa untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu tadi ada 3 cara. Nah, di sini kita menggunakan faktorisasi. Nah, cari angka-angka yang jika dijumlahkan menghasilkan min 5 dan jika dikalikan menghasilkan min 6. Oke, kita tahu bahwa angka yang dimaksud adalah plus 1 dan min 6. Maka faktorisasinya menjadi X plus 1 dikali X min 6 sama dengan 0. Nah, kita bisa menentukan akar-akarnya, yaitu X sama dengan min 1 atau X sama dengan 6. Nah, belum selesai karena pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian. Maka kita harus menjawabnya dalam bentuk himpunan, yaitu dengan menggunakan kurung kurawal min 1,6 itu di dalam kurung kurawal. Oke, next ke nomor 2. Soalnya adalah persamaan PX kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0
mempunyai akar-akar yang sama. Nilai P adalah, nah di sini dikatakan mempunyai akar-akar yang sama. Kita tahu bahwa syarat agar akar-akarnya sama adalah determinannya harus sama dengan 0. Maka kita masukkan ke rumus determinan sama dengan 0. Determinan ini rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, kita tahu di sini B-nya itu adalah min 4, A-nya adalah P, dan C-nya adalah 3. Maka kita masukkan ke rumus min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali P dikali 3 sama dengan 0. Nah, maka langsung kita operasikan. 4 kuadrat adalah 16, kemudian 4 dikali P dikali 3 adalah 12P. Maka 16 dikurangi 12P sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan, 16 sama dengan 12P. Maka kita bisa menemukan P-nya adalah 16 per 12, atau kita bisa sederhanakan menjadi 4/3. Oke, next ke soal terakhir, yaitu soalnya X1 ditambah X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 8X ditambah M sama dengan 0. Jika X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat sama dengan 24, maka nilai M adalah, nah dari persamaan di atas kita dapat menemukan penjumlahan dan perkalian akar-akarnya menggunakan rumus beta tadi. Nah, kita bisa temukan X1 ditambah X2 adalah min B per A. Nah, B-nya itu adalah 8 dan A-nya adalah 2. Jadi min B per A adalah min 8 per 2, yaitu hasilnya min 4. Jadi hasil penjumlahan akar-akarnya adalah min 4. Kemudian kita cari hasil perkalian akar-akar. Nah, dengan rumus C per A, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, C-nya itu M dan A-nya 2. Maka kita dapat X1 dikali X2 sama dengan M per 2. Selanjutnya, kita uraikan X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Nah, kita tahu hasil penguraiannya adalah X1 ditambah X2 dikali X1 min X2 sama dengan 24. Nah, di sini ada X1 ditambah X2. Tadi kita dapat X1 ditambah X2 adalah min 4. Maka kita substitusikan. Maka jadi 4 min 4 dikali X1 dikurangi X2 sama dengan 24. Kita bagi kedua ruas dengan min 4. Sehingga hasilnya X1 min X2 sama dengan min 6. Kemudian kita eliminasi persamaan X1 ditambah X2 sama dengan min 4 dengan X1 min X2 dikurangi min 6. Nah, kita jumlahkan sehingga kita dapat 2X1 sama dengan min 10. Maka kita dapat X1 adalah min 5. Kemudian X1 ini kita substitusikan ke persamaan yang 2 tadi. Kita pilih persamaan yang X1 ditambah X2 sama dengan min 4. Kita masukkan X1-nya min 5 ditambah X2 sama dengan min 4. Maka kita dapat X2 sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkan X1 dan X2-nya. Maka kita substitusikan lagi X1 dan X2 ini ke perkalian akar-akar agar kita dapat mendapatkan nilai M-nya. Oke, kita substitusikan X1 dikali X2 sama dengan M per 2. X1-nya min 5, X2-nya 1, maka min 5 kali 1 sama dengan M per 2. Setelah itu kita kali silang. Kita dapat M-nya sama dengan min 10. Oke teman-teman, video kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.